sebab Dia yang layak dipuji dan layak ditinggikan. Tuhan Allah kita bertahta atas pujian umat-Nya. Tuhan Allah kita bertahta atas pujian umat-Nya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Mari bersama-sama kita naikkan pujian ini sekali lagi. Tuhan Allah kita bertahta atas pujian umat-Nya. Tuhan Allah kita bertahta atas pujian umat-Nya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya, dahsyatnya. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Sebab ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan, yang sanggup membungkam kekuatan lawan, yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Beri tepuk tangan kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Bagi Dialah segala kemuliaan. Hanya Yesus yang layak ditinggikan. Hanya Dia yang layak dipuji. Mari dengan segenap hatimu, mari sembah Dia. Yesus Tuhan, Kau layak dipuji, ditinggikan atas seluruh bumi. Ajaib kuasa-Mu, ya Allahku, ku kagum hormat padamu. Yesus Tuhan, Kau layak dipuji, ditinggikan atas seluruh bumi. Heran kasih-Mu di hidupku, Yesus kekuatanku. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia.
banyak. Oh, haleluya. Shalom Light Home Family, senang sekali kita bisa berjumpa kembali dalam minggu yang indah ini, yang penuh dengan hadirat Tuhan. Kita sudah menikmati pujian penyembahan. Saya percaya Tuhan bertahta atas pujian penyembahan. Sebelum mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih untuk minggu yang baru ini. Kami bersyukur untuk berkat-Mu, kami bersyukur untuk kesembuhan, kami bersyukur untuk mukjizat, untuk segala kebaikan Tuhan yang kami alami sepanjang minggu ini. Pada kesempatan yang indah ini, kami ingin dengar pesan Tuhan. Pakai hamba-Mu, biarlah apa yang hamba sampaikan itu datangnya dari Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom, apa kabar? Saya percaya saudara dalam keadaan yang baik, karena saya yakin kita punya Tuhan yang baik. God is good all the time. And all the time, God is good. Dia selalu baik dalam kehidupan kita. Nah, pada minggu lalu kita sudah belajar bagaimana supaya kita bisa keluar dari box kita yang lama. Tuhan ingin perbesar kehidupan kita, agar hidup kita semakin memuliakan nama Tuhan. Nah, seharusnya minggu ini kita akan bahas part yang kedua. Tapi ketika saya menyiapkan firman ini, ketika saya berdoa, Tuhan bicara sebuah pewahyuan yang baru. Ada pesan Tuhan khusus di minggu ini bagi saudara dan saya. Itu sebabnya mari buka hati, mari berikan pendengaran kita dengan sungguh-sungguh, agar firman Tuhan dapat menjawab kehidupan rohani kita. Kita akan belajar satu tokoh Alkitab yang tidak ditulis banyak kisahnya, tapi kita akan belajar apa yang Tuhan ingin sampaikan melalui tokoh tersebut. Tokoh tersebut bernama Eutikus. Sama-sama ulangi, Eutikus. Kita akan baca firman-Nya, saudara. Mungkin saudara penasaran atau mungkin ada yang belum pernah dengar siapa orang tersebut. Mari kita baca bersama-sama. Kisah Para Rasul 20 ayat 7-9. Pada hari pertama dalam minggu itu, jadi kalau konteksnya zaman dulu pakai kalender Yahudi, hari pertama itu di hari Minggu. Jadi kemungkinan besar Paulus ketika di Troas, ketika berkumpul, tepatnya jatuh pada hari Minggu, seperti hari ini ya, hari Minggu. Di sini dikatakan ketika kami berkumpul untuk memecah-mecahkan roti. Jadi mereka suka memecahkan roti di dalam persekutuan dengan darah Kristus. Paulus berbicara dengan saudara-saudara di situ, karena ia bermaksud untuk berangkat pada keesokan harinya. Pembicaraan itu berlangsung sampai tengah malam. Jadi mereka sharing, mereka komsel, mereka lakukan pemuritan, itu sampai tengah malam. Wow, luar biasa. Paulus diurapi Tuhan. Paulus semangat sekali untuk memberitakan Injil bagi orang-orang Kristen di sana. Pada ayat 8 dikatakan gini, di ruang atas, ternyata posisi mereka di atas rumah, saudara, di ruang atas, di mana kami berkumpul, dinyalakan banyak lampu. Karena hari semakin malam, jadi otomatis gelap ya. Jadi kemungkinan mereka semua nyalakan lampu supaya terang, supaya mereka nggak ngantuk, saudara. Ayat 9 berkata begini, seorang muda bernama Eutikus. Nah, kita mulai tahu kisahnya, saudara ya. Duduk di jendela. Karena Paulus amat berbicara, orang muda itu tidak dapat menahan kantuknya. Karena Paulus ngomongnya lama, sharingnya lama, akhirnya dia ngantuk. Kemudian dikatakan akhirnya ia tertidur, lelap, dan jatuh dari tingkat ketiga ke bawah. Wow, miris sekali saudara. Karena dia ngantuk, dia ketiduran, akhirnya dia jatuh dari lantai 3 ke bawah. Itu tinggi banget ya. Dan akhirnya kita lihat dampak nyata. Dikatakan di sini, ketika ia diangkat orang, ia sudah mati. Eutikus sudah mati ketika dia jatuh dari lantai 3 ke bawah. Nah, saudara, kisah Eutikus singkat, tapi saya percaya saudara dan saya akan mendapatkan sebuah pesan Tuhan yang menjadi jawaban bagi kita semua
Karena di bulan ini saya percaya Tuhan sedang membuat perubahan yang besar untuk kehidupan kita. Oleh sebab itu, ini adalah sebuah pesan Tuhan buat kita, saudara dan saya, supaya kita bisa mengalami boom, ledakan yang besar di dalam kehidupan kita. Saya ingin membahas nama Eutikus. Dalam bahasa Yunani yaitu Eutikos, kalau dipenggal, eunya itu adalah baik, lalu tikosnya adalah mujur atau beruntung. Jadi artinya laki-laki yang beruntung, the lucky man. Ini merupakan sebuah nama yang diberikan oleh orang tuanya. Orang tuanya pasti berdoa supaya anaknya kelak akan membawa keberuntungan, akan menjadi berkat bagi banyak orang dan akan diberkati Tuhan. Namun ketika kita baca kisahnya tadi, sangatlah kontradiktif, sangatlah tidak sesuai dengan apa yang didoakan. Karena dia akhirnya mati. Dia tidak sungguh-sungguh mendengarkan Paulus. Saya ingin katakan saudara, doa saja nggak cukup. Doa orang tua itu luar biasa, tapi doa saja nggak cukup. Eutikus juga harus melakukan sesuatu supaya hidupnya sungguh-sungguh berkualitas. Kita semua sedang mengadakan puasa 21 hari. Saya percaya kita semua rajin berdoa, pagi-pagi mulai berdoa. Ada yang berkata dia semakin dekat dengan Tuhan. Saya ingin katakan itu hal yang sangat luar biasa, sangat baik. Tapi saya ingin katakan, doa saja kurang lengkap jika tidak disertai dengan perbuatan. Yakobus 2 ayat 26 berkata begini, sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Jadi doa kita, apalagi kalau kita berdoa, saya beriman, tapi kalau tanpa perbuatan itu dikatakan mati. Seperti doa orang tua Eutikus supaya anaknya beruntung, tapi nyatanya tidak, karena tidak disertai dengan perbuatan. Jadi keduanya sangatlah penting. Doa harus disertai dengan perbuatan. Itu akan menjadi sebuah kelengkapan yang sempurna. Di sini dikatakan iman tanpa perbuatan mati. Misalkan seperti ini. Bagi Anda yang sedang kuliah, Anda ingin, Tuhan, IPK saya mau dong cum laude di semester ini. Bahkan saya lulus menjadi mahasiswa terbaik. Tapi kita tidak sungguh-sungguh belajar. Kita nggak rajin belajar. Saya ingin tanya, bisa nggak kita dapat nilai yang bagus? Pasti tidak bisa. Jadi jangan hanya berhenti berdoa, mulailah belajar. Ada juga yang berdoa, Tuhan, pulihkan keuangan saya. Bahkan sampai nyanyi, Allah menyediakan segala yang ku perlu, Bapa peliharaku, pengharapanku di dalam-Mu. Udah berdoa, Tuhan, cukupi keperluan saya, keuangan saya ingin dibawa naik. Tapi saudara nggak pernah kerja, nggak pernah mau berusaha, nggak giat bekerja. Ya tentu tidak akan ada pernah kenaikan, penambahan di dalam keuangan ketika kita tidak bekerja, tidak melakukan sesuatu. Nah, saudara, jadi doa harus disertai dengan perbuatan yang lahir dari doa dan iman yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Nah, pada kisah Eutikus ini kita akan belajar supaya kita jangan hanya berhenti berdoa saja. Tuhan mau kita bergerak, Tuhan mau kita melakukan sesuatu, Tuhan mau kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Nah, kita belajar di ayat 9 di mana Eutikus ini duduk di jendela. Saya katakan duduk di jendela itu berbicara tentang pilihan. Sama-sama katakan pilihan. Saya sering banget pakai rambut saya dengan minyak rambut. Saya sering kali kesulitan mencari minyak rambut yang tepat. Tapi akhirnya saya dapat minyak rambut. Saya nggak endorse saudara, tapi ingin memberikan contoh. Saya dapat minyak rambut yang tepat, yang membuat rambut saya bisa keras. Karena rambut saya ini susah diatur, karena rambut saya agak keriting dan berombak. Jadi saya dapat pomade. Dan setiap kehabisan saya selalu cari ini adanya di supermarket terdekat. Saya dapat memilih minyak rambut yang tepat untuk rambut saya.
Kita seringkali mudah memilih yang enak bagi kita. Kita mudah sekali memilih tempat-tempat terbaik untuk jalan-jalan. Kita memilih baju, memilih apa yang ingin kita makan, minum setiap hari. Kita seringkali memilih hal-hal yang mengenakan kita doang, tapi kita jarang tanya apa yang mengenakan Tuhan. Pilihan yang diambil oleh Eutikus duduk di jendela, menurut saya itu pilihan yang tidak baik. Kenapa, saudara? Karena kemungkinan besar ada dua hal. Yang pertama, Eutikus takut kegerahan, saudara. Karena mungkin banyak banget orang di lantai 3 tersebut, di ruangan tersebut, yang berkerumunan mendengarkan pengajaran Paulus. Dan kemungkinan besar panas, karena dulu kan gak ada AC. Jadi dia pilih di jendela. Supaya apa? Adem, ada angin yang lewat, saudara. Nah, kemudian yang kedua, kemungkinan besar Eutikus berencana untuk melihat keluar, pemandangan keluar. Kenapa? Takut dia bosan mendengar pesan Tuhan yang disampaikan oleh Paulus. Dia takut bosan. Supaya gak bosan, mengobatinya dengan melihat pemandangan di luar. Dia bisa lihat orang, pemandangan, dan lain sebagainya. Jadi Eutikus memilih posisi wenak. Sama-sama katakan posisi wenak, yaitu PW, yang mengenakan dia. Padahal itu bukan yang terbaik buat dia. Saya ingin katakan gini, seringkali yang enak buat kita belum tentu yang terbaik buat kita. Saya ini hobi banget makan babi samcan, tapi ketika saya tahu yang enak belum tentu yang terbaik. Kenapa? Karena babi samcan seringkali yang kita tahu ya, bisa membuat kita kolesterol dan hipertensi. Nah, jadi apa yang enak belum tentu yang terbaik. Nah, seharusnya Eutikus itu memilih duduk bersampingan dengan Paulus, berada dekat Paulus, supaya dia bisa dengan jelas mendengarkan pesan Tuhan melalui Paulus, saudara. Tapi dia tidak memilih tersebut. Dia memilih zona nyaman. Saya katakan sama-sama dengan saudara, yuk kita sama-sama katakan zona nyaman. Dia pilih zona nyamannya dia. Saudara, teman-teman, sahabat saya, Light Home Family, my family, jangan pilih zona nyaman kita. Pilihlah zonanya Tuhan. Kemanapun Tuhan ingin bawa kita, apapun yang Tuhan ingin lakukan, pilih zonanya itu. Pilih zonanya dia, bukan zonanya kita. Karena seringkali manusia, termasuk saudara dan saya, memilih jalan yang paling enak, jalan yang paling gampang, yang menurut kita paling oke, padahal belum tentu paling oke. Nah, kemudian duduk di jendela, saya artikan juga bahwa Eutikus tidak sungguh-sungguh. Dia tidak menaruh perhatian khusus untuk mendengarkan firman Tuhan. Kamus Besar Bahasa Indonesia berkata, sungguh-sungguh itu artinya tidak main-main, dengan segenap hati, dengan tekun. Jadi Eutikus kelihatan main-main. Dia duduk di jendela, dia bisa melihat keluar, dia bisa melihat ke dalam, sesuka hatinya. Tapi yang Tuhan mau, harusnya Eutikus itu duduk, perhatikan, dan dengar keseluruhan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan ketika dia mendengarkan, dia pasti diubahkan. Nah, saudara, seringkali kita berjalan bersama dengan Tuhan kurang sungguh-sungguh. Nah, saya berdoa di tengah bulan ini kita dibangkitkan, kita sungguh-sungguh ikut Tuhan. Saya ingin katakan segala sesuatu yang dilakukan dengan sungguh-sungguh akan memperoleh hasil yang terbaik. Misalkan kalau saudara bekerja, saudara sungguh-sungguh bekerja, pasti pekerjaan saudara akan berhasil. Kalau saudara sungguh-sungguh berbisnis, bisnis saudara pasti akan berhasil. Kalau saudara sungguh-sungguh menjadi mahasiswa yang takut akan Tuhan, pasti nilai saudara akan bagus. Segala sesuatu yang kita lakukan dengan sungguh-sungguh pasti akan meraih hasil yang terbaik. Nah, kalau kita sungguh-sungguh ikut Tuhan, saya percaya hidup kerohanian kita akan semakin berkualitas. Hidup kita akan jadi berkat. Hidup kita akan jadi dampak yang luar biasa. Mari
Light Home Family, kita belajar untuk sungguh-sungguh, berikan full heart, berikan sepenuh hati kita untuk Tuhan, segenap hati. Saudara tahu hukum yang terutama, kasihlah Tuhan Allahmu segenap hatimu, akal budimu, kekuatanmu, segenap jiwamu. Tuhan tidak pernah berkata, berikan setengah hidupmu kepada saya. Tidak pernah, bukan? Tapi yang Tuhan mau berikanlah segenap kehidupan kita. Seperti layaknya saya membawa cangkir yang isinya air. Saya percaya saudara kalau minum pasti akan isi air ini, entah di dispenser atau apapun, kita akan isi penuh. Dan kita biasanya akan suka isi penuh. Kalau kita haus, kita biasanya akan isi penuh lalu kita minum. Dan akhirnya kita segar sekali. Jarang kalau kita isi air minum, kita mau isi yang sebatas ini atau setengah ya. Kita pasti akan isi penuh. Saya percaya segala sesuatu yang dilakukan dengan penuh itu akan memberikan sebuah dampak yang besar. Kalau kita minum air tadi dengan gelas yang penuh, wah pas banget kalau kita lagi haus, seger. Bahkan ketika merekam khotbah ini saya haus saudara, saya minum, wah saya langsung seger. Memberi dampak atas hidup saya, atas tubuh saya jadi fresh. Sama halnya saudara, segala sesuatu yang kita lakukan dengan sungguh-sungguh, dengan penuh cinta kepada Tuhan, penuh keseriusan dengan Tuhan, akan memberikan dampak yang besar untuk kehidupan saudara. Itu sangat penting untuk sungguh-sungguh di dalam melakukan kehendak Tuhan. Nah kemudian momen yang kedua adalah di mana dikatakan pada ayat 9, Eutikus tidak dapat menahan kantuknya. Dia nggak dapat menahan kantuknya. Tadi dia sudah duduk di jendela, yang katanya supaya nggak bosen. Ini menurut saya saudara ya, yang katanya supaya nggak gerah. Tapi akhirnya dia ngantuk saudara. Saya ingin katakan, gambaran ketika Eutikus tidak dapat menahan kantuk, Tuhan berikan pesan begini. Dia tidak bisa bayar harga. Tidak bayar harga. Di tengah orang lain sungguh-sungguh mendengarkan dan ingin diubahkan oleh firman Tuhan, tapi dia tidak sungguh-sungguh. Tadi dikatakan hari sampai tengah malam. Ada harga yang harus dibayar. Kemungkinan besar semua orang ngantuk, tapi pasti ada orang-orang yang lain, murid-murid yang lain yang ada di kota Troas saat itu, anak-anak Tuhan, mereka yang tahu dan ngantuk, tapi mereka tahu firman Tuhan itu merupakan sebuah hal yang sangat berharga untuk kehidupannya, dan dia tidak menyia-nyiakan itu. Akhirnya mereka bayar harga, mereka melawan ngantuknya mereka. Tapi Eutikus, dia tidak bisa melawan ngantuknya, dia nggak berjuang. Akhirnya dia jatuh dan akhirnya dia mati karena jatuh dari lantai 3 saudara. Nah dalam hidup ini ketika kita ikut Tuhan, segala sesuatu harus kita perjuangkan. Ada harga yang harus dibayar. Misalkan seorang atlet bulu tangkis, kalau dia ingin mengikuti sebuah olimpiade, dia harus bayar harga. Dia harus latihan setiap hari berjam-jam. Bahkan ada yang bilang 6-8 jam setiap hari. Tujuannya apa? Supaya dia bisa memenangkan pertandingan di olimpiade nanti. Ada harga yang harus dibayar saudara. Atlet bulu tangkis kalau dia ingin menang, dia harus bayar harga, dia harus latihan. Semua atlet saya rasa mereka berjuang, mereka bayar harga. Sama halnya kalau saudara ingin sukses dalam bisnis, saudara pasti akan berjuang bayar harga. Saudara nggak boleh gengsi untuk menawarkan produk saudara. Saudara mungkin ditolak 1-2 orang, tapi saudara tetap harus melakukannya terus. Itu merupakan bayar harga. Untuk mengikut Tuhan, ada harga yang harus dibayar saudara. Maksudnya bukan berarti keselamatan harus dibayar, bukan. Tapi ada hal yang harus diperjuangkan.
Saudara, kalau kita ingin melakukan sebuah hal yang kita senang, seringkali kita enak gitu ya, kita gampang untuk membayar harganya. Misalkan kita ingin beli minuman, boba, atau beli makanan yang kita suka, kita seringkali bayar, saudara, untuk apa yang kita mau, apa yang menurut kita enak. Tapi yang Tuhan ingin ajarkan kita harus bayar harga untuk mengikut Tuhan. Sekalipun kadangkala daging kita merasa, aduh, nggak enak, tapi kita belajar untuk melihat itu menjadi sebuah keindahan, proses yang indah. Matius 16 ayat 24 berkata begini. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Tuhan Yesus ajarkan kepada murid-murid, dan pasti kita semua murid-muridnya Tuhan sampai hari ini, bahwa kalau ikut Tuhan harus sangkal diri, pikul salib, mengikut Tuhan. Jadi ada hal yang harus kita perjuangkan. Kita harus bayar, saudara. Misalkan tadi Eutikus harusnya dia berjuang untuk tidak ngantuk, bahkan dia turun dari jendela. Nah, kalau saudara hari ini kita sedang ada di jendela persimpangan kehidupan kita masih ingin ikut dunia, kita masih ikut hal-hal yang tidak menyenangkan Tuhan. Hari ini tinggalkan tersebut, keluar dari persimpangan tersebut, jalanlah ke jalan yang benar yang Tuhan telah tetapkan atas kehidupan kita. Kita sangkal diri kita. Kalau diri kita ingin marah, kita sangkal, kita nggak boleh marah. Kalau kita iri dengan orang lain yang lebih berhasil, kita sangkal bahwa kita ini anak Allah, diberkati Tuhan, punya jalan yang berbeda dengan orang lain. Jadi sangkal daging saudara, sangkal diri saudara, supaya hidup saudara semakin seperti Kristus, dan hidup kita semakin berdampak melalui karakter Kristus di dalam hidup kita. Pada ayat 10-12 ini menarik, masih di pasal 20 Kisah Para Rasul ya. Ayat 10 berkata, tetapi Paulus turun ke bawah, ia merebahkan diri di atas orang muda itu. Jadi Paulus merebahkan diri di tubuh Eutikus yang terjatuh dari lantai 3. Lalu mendekapnya dan berkata, jangan ribut, sebab ia masih hidup. Paulus berkata, Eutikus masih hidup. Padahal ketika dicek tadi, dia sudah mati. Ayat 11 berkata, setelah kembali di ruang atas, Paulus memecah-mecahkan roti, lalu makan. Habis makan masih lama lagi ia berbicara, sampai fajar menyingsing. Kemudian ia berangkat. Ayat 12, sementara itu mereka mengantarkan orang muda itu hidup ke rumahnya, dan mereka semua merasa sangat terhibur. Saudara yang terkasih, baik banget Tuhan. Tuhan pakai Paulus. Paulus punya hati yang luar biasa. Paulus hentikan pengajarannya. Dia turun ke bawah, lalu dia doakan. Bahkan bukan hanya doa tumpang tangan, saudara, tapi dia dekap. Dia rebah di atas tubuh Eutikus, dan terjadi mukjizat. Yang mati dibangkitkan. Saya percaya, saudara, Tuhan itu selalu kasih kesempatan bagi setiap kita untuk berbalik kepada Tuhan. Tuhan itu selalu kasih kesempatan kedua, supaya kita hidup sungguh-sungguh kepada Tuhan. Namun saya ingin katakan kepada keluargaku, teman-teman saudara, jangan sia-siakan kesempatan Tuhan. Kalau Tuhan kasih kesempatan sekarang untuk berbalik, responi, katakan, Tuhan, saya mau. Eutikus yang tadinya mati, dia bangkit. Saya berdoa, jikalau ada iman yang mati, hari ini juga dibangkitkan Tuhan. Kalau ada kerohanian kita yang mulai mati, mulai kering, hari ini juga dibangkitkan oleh Tuhan. Wake up, sama-sama katakan, wake up, bangun. Para Eutikus yang setengah-setengah untuk Tuhan, mulai hari ini, Light Home Family, kita sungguh-sungguh ikut Tuhan. Kita tinggalkan zona nyaman kita. Kita akan dibawa terbang oleh Tuhan, dibawa naik untuk menjadi alat kemuliaan Tuhan. Dan hidup kita akan diubahkan Tuhan, direnggangkan Tuhan, sehingga hidup kita untuk kemuliaan Dia atas segala hal yang Dia kerjakan. Mari kita sama-sama berdoa, kita akhiri firman Tuhan.
Terima kasih untuk pesan Tuhan pada minggu ini. Kami mau belajar melalui kisah ini, agar kami tidak berdiam atas zona nyaman kami. Kami mau ikut zonanya Tuhan. Kami mau berjalan bersama dengan Tuhan. Tuhan, ampuni setiap kami yang tidak sungguh-sungguh ikut Tuhan. Kami mau belajar sungguh-sungguh mengikut Tuhan, menyangkal diri kami, menanggalkan keinginan daging kami. Kalau kami masih ada di persimpangan antara dunia atau Tuhan, Tuhan bawa kami, peluk kami untuk berbalik kepada jalan-Mu yang benar. Kami berdoa Tuhan, hari ini juga terjadi kebangkitan iman, terjadi kebangkitan hati yang mengasihi Tuhan lebih lagi. Terima kasih Bapa. Kami belajar agar Engkau yang selalu mengubahkan kami dan kami taat mengikutinya. Mari kita akan berdoa. Tuhan, berdoa untuk bangsa Indonesia, kiranya bangsa ini dilawat Tuhan. Terjadi pemulihan atas COVID-19. Kami percaya juga Tuhan yang akan menolong setiap pemerintahan untuk mengatur semua urusan di bangsa kami sehingga semua dapat berjalan dengan baik. Kami berdoa untuk Light Home. Kami percayakan semakin banyak jiwa-jiwa dimenangkan, dimuridkan, dan dibangun untuk kemuliaan Tuhan. Kami berdoa untuk semua kehidupan kami. Tuhan berkati keuangan kami dipulihkan Tuhan, kesehatan kami dipulihkan Tuhan. Tuhan, lepaskan kami daripada segala yang jahat. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat kedua tangan kita akan terima berkat. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya, memberikan kasih karunia dan damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan, cinta kasih, serta persekutuan yang indah dengan Roh Kudus yang menyertai kita mulai minggu ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang percaya sama-sama katakan, amin. Happy Sunday, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai bertemu dalam pertemuan berikutnya. God bless you.